Apakah Anda perangkat desa? Apakah Anda ingin tahu peran perangkat desa dalam roda pemerintahan desa? Apakah Anda ingin tahu tentang peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa? Atau sudah paham? Mari ikuti pembelajaran tentang perangkat desa pada video ini. Selamat menyimak dan mendalami peran, pokok, dan fungsi perangkat desa dalam pemerintahan desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Cipta Desa dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di sini pada channel Cipta Desa, pembelajaran desa tanpa batas. Pada video kali ini akan dibahas terkait peran dan tugas perangkat desa dalam pemerintahan desa. Namun sebelum lanjut pada pembahasannya, jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen pada channel Cipta Desa. Bagi yang sudah subscribe, semoga dipanjangkan umur dan diberikan rejeki yang banyak. Tonton videonya sampai akhir agar tidak gagal fokus dalam menjalankan peran dan fungsi perangkat desa dalam pemerintahan desa. Perlu diingat bahwa tugas pokok dan fungsi perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan terbagi menjadi dua hal. Pertama, tugas pokok dan fungsi sebagai SOTK desa, atau susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Dan yang kedua adalah peran dan tugas dalam pengelolaan keuangan desa. Artinya, ada dua tugas atau kewajiban yang perlu dilakukan sebagai perangkat desa. Sebelum pada pembahasan detailnya, juga perlu diketahui bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan atau kepala dusun, dan pelaksana teknis seperti kasih dan kaur. Peran dan fungsi perangkat desa seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang SOTK Desa adalah: pertama, Sekretaris Desa. Tugas sekretaris desa selaku koordinator perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai SOTK desa meliputi: 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Dan yang keempat, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDes, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Kedua pelaksana teknis dalam hal ini kepala seksi atau kasih dan kepala urusan atau kaur. Pada tugas kepala seksi terbagi beberapa hal. 1. Kasih pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja, pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. 2. Kasih Kesra mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.
Dan yang ketiga, kasih pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. Selain kepala seksi, dalam pelaksana teknis juga ada kepala urusan. KAUR sebagai pelaksana teknis dalam menjalankan peran dalam SOTK desa, meliputi 1. KAUR TU dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 2. KAUR keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Dan ketiga, KAUR perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana APBDes, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Sedangkan ketiga adalah pelaksana kewilayahan, dalam hal ini adalah kepala dusun. Kepala dusun dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki peran dan fungsi seperti 1. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya. 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Dan yang keempat, kepala dusun melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Itulah peran dan fungsi perangkat desa dalam SOTK desa. Selanjutnya, peran dan fungsi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa meliputi: pertama, sekretaris desa. Dalam pasal 5, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD atau pelaksana pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan APBDes, mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Selain tugas tersebut, sekretaris desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK desa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Kedua, pelaksana teknis yakni Kasih dan KAUR. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6, Permendagri nomor 20 tahun 2018, Kasih dan KAUR mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Perlu diingat, pembagian tugas Kasih dan KAUR sebagai pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam dokumen RKPDes. Kasih dan KAUR dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa
yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim ini biasanya disebut TPK Desa. Itu tugas dan peran pelaksana teknis secara umum. Untuk pembagian tugas kasih dan KAUR dalam pengelolaan keuangan desa, melekat pada jabatan masing-masing baik kasih ataupun KAUR. Pertama, kasih pemerintahan. Jenis belanja desa yang ditangani oleh kasih pemerintahan adalah penyusunan, pendataan atau pemutakhiran profil desa, penyelenggaraan Musdes, penyusunan kebijakan desa seperti penyusunan Perdes, Perkades, ataupun Permakades. Jika bingung dalam menyusun peraturan di desa, Anda dapat melihat video sebelumnya yang dibahas tuntas dalam menyusun Perdes. Selain hal tersebut, kasih pemerintahan juga menangani belanja, seperti pengembangan sistem informasi desa atau website desa, melakukan koordinasi atau kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, melakukan dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan, dan pemilihan BPD, penyelenggaraan lomba antar kewilayahan, dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa, sertifikasi tanah kas desa, administrasi pertanahan, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin, mediasi konflik dan penyuluhan pertanahan, administrasi pajak bumi dan bangunan, penentuan, penegasan, pembangunan batas, patok tanah desa, pembuatan, pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa, penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa, pembuatan rambu-rambu di jalan desa, penyelenggaraan informasi publik desa, pengelolaan, instalasi, pembuatan jaringan komunikasi dan informasi lokal desa, pengadaan, penyelenggaraan pos keamanan desa, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, ketertiban oleh pemerintah desa atau Satlinmas desa, melakukan koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, pelatihan kesiapsiagaan, tanggap bencana skala lokal desa, bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin. Selain itu, kasih pemerintahan juga menangani belanja dalam hal pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan peningkatan kapasitas BPD. Kedua, peran kasih pelayanan. Jenis belanja desa yang ditangani oleh kasih pelayanan adalah penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah non-formal milik desa, pengelolaan perpustakaan milik desa, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, dukungan pendidikan bagi siswa miskin yang berprestasi, penyelenggaraan pos kesehatan desa seperti Polindes milik desa, penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembinaan PMR tingkat desa, pengasuhan bersama seperti bina keluarga balita, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, pemeliharaan sarana prasarana posyandu atau Polindes, pemeliharaan sumur resapan milik desa, pemeliharaan sumber air bersih milik desa, pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga di wilayah desa, pemeliharaan sanitasi permukiman, pemeliharaan fasilitas jamban umum dan sarana pembangunan kesehatan lainnya. Kasih pelayanan juga menangani belanja pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa dan permukiman, pemeliharaan sistem pembuangan air limbah, pemeliharaan taman bermain anak milik desa, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan, pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa, pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat, pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa, pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten kota, penyelenggaraan festival kesenian, adat, kebudayaan, dan keagamaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan,
rumah adat, dan keagamaan milik desa. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten kota. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan, penyelenggaraan festival, lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. Pembinaan Karang Taruna, klub kepemudaan dan klub olahraga. Pembinaan lembaga adat. Pembinaan LKMD, LPM, dan LPMD. Pembinaan tim penggerak PKK. Pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Dan jenis belanja lainnya yang ditangani oleh Kasih Pelayanan, Anda dapat melihat pada gambar berikut. Kasih-Kesra. Jenis belanja desa yang ditangani oleh Kasih-Kesra meliputi pembangunan atau rehabilitasi pengadaan sarana, prasarana dan alat peraga edukatif, pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana, perpustakaan, taman bacaan desa dan sanggar belajar milik desa, pembangunan atau rehabilitasi pengadaan sarana prasarana, posyandu dan polindes, pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan jalan lingkungan permukiman, pemeliharaan jalan usaha tani, pemeliharaan jembatan milik desa, pemeliharaan prasarana jalan desa seperti gorong-gorong, selokan, drainase, dan prasarana jalan lainnya, pemeliharaan gedung, prasarana balai desa dan balai kemasyarakatan, pemeliharaan pemakaman, situs bersejarah dan petilasan milik desa, pemeliharaan embung milik desa, pembangunan atau rehabilitasi pengerasan jalan desa, pembangunan atau rehabilitasi pengerasan jalan lingkungan permukiman dan gang di desa, pembangunan atau rehabilitasi pengerasan jalan usaha tani, pembangunan atau rehabilitasi pengerasan jembatan milik desa. Dan jenis belanja lainnya yang ditangani oleh Kasih-Kesra, Anda dapat melihat pada gambar berikut. Jenis belanja desa yang ditangani Kaur Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif, penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa seperti Musdes RPJMdes, Musdes RKPdes, dan Musdes penetapan atau perubahan APBdes, penyusunan dokumen perencanaan desa seperti penyusunan dokumen RPJMdes, dokumen RKPdes, dan dokumen APBdes, penyusunan dokumen keuangan desa, penyusunan laporan kepala desa seperti LKPPD, LPPD, dan EIPPD. Kelima, peran dan tugas pada Kaur TU dan Umum. Jenis belanja desa yang ditangani Kaur TU dan Umum dalam pengelolaan keuangan desa meliputi penyediaan operasional pemerintah desa dan BPD, penyediaan sarana perkantoran dan pemerintahan, pemeliharaan gedung dan prasarana kantor desa, pembangunan atau rehabilitasi peningkatan gedung dan prasarana kantor desa, pelayanan administrasi umum dan kependudukan, pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa, dan pengelolaan administrasi terkait penilaian aset desa. Dan terakhir, dalam pengelolaan keuangan desa yang paling vital adalah Kaur Keuangan. Berbeda dengan Kasih dan Kaur lainnya, Kaur Keuangan dalam pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi 3 hal, selain jenis belanja yang ditangani, tapi juga ada jenis pendapatan dan pembiayaan yang ditangani oleh Kaur Keuangan. Jenis pendapatan desa yang ditangani oleh Kaur Keuangan adalah hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa, pendapatan lain-lain, dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota, alokasi dana desa atau ADD, BKK baik provinsi ataupun kabupaten kota, penerimaan dari hasil kerjasama antar desa,
penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, hibah, dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja pada tahun anggaran sebelumnya, serta bunga bank, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Jenis belanja desa yang ditangani oleh KAUR Keuangan adalah penyediaan siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, penyediaan tunjangan BPD, dan penyediaan insentif atau operasional RT. Dan jenis pembiayaan desa yang ditangani oleh KAUR Keuangan adalah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Halo Sobat Cipta Desa dimanapun Anda berada. Untuk mempermudah dalam memilah program dan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab perangkat desa sesuai dengan kode rekening, dapat Anda lihat pada gambar berikut. Dan Anda dapat mendownload dokumen peran dan tugas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam deskripsi video ini. Inilah materi yang dapat kami sampaikan terkait tugas, pokok, dan fungsi perangkat desa pada peran SOTK desa dan peran pada pengelolaan keuangan desa. Jika ada kekurangan dan bahkan keliru penyampaian dalam video ini, silakan tuliskan pendapat, kritikan, dan masukkan dalam kolom komentar video ini agar dapat berdiskusi selanjutnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi kemandirian desa. Salam berdesa. Salam mencipta desa, membangun manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.